Masih di Mata 4, kita kulik mata politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arya Dinda Hasrinsyah. Hari ini kita akan mengulik tentang mata politik. Hari ini saya ditemani oleh Abang Daryanto yang merupakan anggota DPRD Dapil 1 ya Bang. Betul. Ya, Komisi 1 Ya, di selamat. daerah Bekasi Timur. Iya, makasih Mbak Dinda. Apa kabarnya Abang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dinda gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih loh Abang, waktunya sudah bisa kita culik ke sini di hari ini. Kebetulan kita berada di Bebek Lalada, di mana tempatnya agak sawah-sawah, Iya. saung-saung ya Bang. Suasana pedesaan. Suasana Iya. pedesaan. Jadi untuk hari ini kebetulan saya tadi culiknya Abang habis reses ya? Iya, jadi hari ini tadi saya baru melakukan reses di RW 2 di Arinjaya, Kelurahan Arinjaya. Jadi memang ini kami para anggota dewan sedang melaksanakan masa reses sampai dengan hari Minggu besok. Oke. Untuk reses di Kelurahan Arinjaya sendiri, untuk fokusnya hari ini apa Bang? Iya, jadi tadi saya mendapatkan banyak input, masukan serta aspirasi dari masyarakat RW 02. Jadi masih berkisar di infrastruktur, baik jalan, saluran maupun bangunan. Jadi bangunan kantor RW, sekretariat RT, dan juga musola, masjid, dan juga perbaikan dari sekolah yang ada di lingkungan RW 2. Dan selain itu juga masalah UMKM juga tadi disinggung juga terkait masalah bagaimana pendanaan yang ada apakah bisa dibantu oleh pemerintah. Selain itu tadi juga ada diadukan juga oleh warga 04 RT 04, beliau suaminya berdagang di Pasar Baru. Nah, di sana ditemukan pungutan yang cukup besar. Jadi tadi disampaikan kurang lebih 120.000 sampai 150.000 per malam. Jadi cukup besar sekali. Jadi mungkin nanti saya juga akan menindaklanjuti ini kepada dinas terkait apakah itu benar adanya, karena kasihan juga para pedagang yang harus membayar cukup mahal, sedangkan kalau itu bisa dialihkan buat kesejahteraan keluarganya kan juga cukup lumayan. Iya betul Abang. Jadi fokusnya kepada infrastruktur dan infrastruktur. kesejahteraan warga ya Abangnya. Tadi juga banyak sih dari majelis taklim, tadi ada beberapa majelis taklim yang hadir. Ya sekaligus tadi juga saya menyerahkan bantuan speaker untuk majelis taklim agar bisa digunakan dan bermanfaat untuk majelis taklim tersebut. Majelis taklim Al-Fatah. Al-Hidayah. Al-Hidayah. Dan juga sempat ada pembicaraan tentang bantuan ke Posyandu, betul ya? Betul, jadi Abang. memang juga banyak yang dipinta juga, artinya memungkinkan nggak untuk Posyandu. Jadi semua aspirasi dari masyarakat dalam hal ini kita bisa tampung semua dan mudah-mudahan bisa segera kita realisasikan. Gitu. Oke. Bicara soal infrastruktur ini Bang, soal pembangunan. Menurut Abang, pembangunan yang seperti apa sih yang jadi sorotan Abang, yang jadi fokus Abang saat ini? Ini untuk di Dapil 1 atau di Kota Bekasi? Untuk di Kota Bekasi Kota boleh? Bekasi, baik. Kalau untuk Kota Bekasi, jadi karena memang kita mempunyai visi misi bahwa Kota Bekasi menjadi kota jasa dan perdagangan tentunya, apalagi kita berada di berdekatan langsung dengan DKI Jakarta, tentunya ini menjadi PR tertentu agar kita bisa menjadi kota metropolitan sendiri, bisa jadi kota mandiri. Dan tentunya mungkin Dinda juga saksikan sudah pembangunan Kota Bekasi yang luar biasa, baik dari mallnya, terus infrastrukturnya. Sekarang kita dilalui sama LRT, kereta api cepat, terus double track kereta api, ya kan, double track dan segala macam. Ini sudah menjadi moda transportasi yang memudahkan masyarakat untuk bisa nyaman di dalam transportasi. Dan selain itu juga kita dari pemerintahan Kota Bekasi juga memberikan kemudahan bagi para investor untuk mau menginvestasikan dananya ke Kota Bekasi agar juga Kota Bekasi bisa lebih berkembang lagi. Karena tanpa investor tentunya akan sulit Kota Bekasi untuk bisa berkembang dan lebih maju lagi. Iya betul banget Abang. Dan memang benar banget ya Kak, Bekasi ini
perkembangannya sangat pesat ya Bang Betul ya, sekali, dan itu. sudah menjadi salah kota termegah Ya, di amin, Indonesia amin. ya Amin, Abang betul. ya. Dan bicara pembangunan seperti yang tadi Abang bilang juga sangat berkaitan dengan transportasi. Contohnya mungkin saya bisa ambil contoh salah satu mungkin dengan transportasi kereta api Iya, misalnya. betul. Jalur kereta api sekarang kan mungkin masih tidak beraturan dan ada beberapa yang membahayakan ya Abang ya. Itu menurut Abang gimana? Iya, jadi kalau terkait kereta api memang sekarang kita salah satu daerah yang dilalui oleh double track. Jadi ada 8 jalur kereta api yang memang setiap hari itu cukup banyak trafiknya, dan juga ini mengakibatkan kemacetan juga di daerah yang dilalui karena kereta apinya hampir lewat beberapa saat udah lewat lagi, dan tentunya ini juga menjadi PR karena yang berdampak itu untuk wilayah yang contohnya Bekasi Utara, Bekasi Timur, juga di Bekasi Barat itu yang apa namanya yang harus melalui kereta api, dan itu pemerintah Kota Bekasi juga kemarin Pak Wali Kota terpilih Pak Triadianto juga sudah berbicara dengan Pak Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih, untuk merencanakan flyover dan juga underpass. Jadi ya mudah-mudahan saja memang itu nanti bisa terrealisasi, karena memang hal itu juga tidak mudah. Karena untuk pembebasan lahannya menjadi beban dari pemerintah Kota Bekasi, dan harapan saya juga ini bisa segera terrealisasi, dan tentunya walaupun kita dilalui oleh double track kereta api, itu tidak menjadi kendala bagi perhubungan antara wilayah-wilayah yang dibatasi atau dipotong oleh jalur kereta api itu sendiri. Semoga cepat ya Bang ya. Amin, mohon doanya juga. Amin. Baik lagi nih Bang, kan ngomongin macet pasti ada rekayasa jalan. Menurut Abang, rekayasa lalu lintas di Kota Bekasi itu sekarang gimana sih? Iya, jadi tentunya kota yang maju itu tak lepas dari masalah kemacetan. Dan kita ambil contoh saja yang selalu kemarin jadi kendala itu dibukanya Mall Pakuwon. Nah itu ke masyarakat dari Pekayon atau masyarakat yang dari Kemang dan mau keluar, itu keluar masuknya memang sangat crowded sekali. Dan kemarin juga Dinas Perhubungan sudah melakukan koordinasi dan rekayasa lalu lintas, dan alhamdulillah memang setelah jalur perempatan itu ditutup, dibuang ke arah Rawapanjang, itu sudah agak terurai. Namun sekali lagi itu belum menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Harapan saya optimal ya, belum Bang, optimal. Harapan saya nanti adalah solusi permanen agar masalah tersebut bisa terurai dan terselesaikan dengan baik. Dan tentunya bukan hanya di wilayah Pakuwon dan beberapa wilayah, karena seperti jalan yang Kalimalang juga kan itu sedang ada perbaikan beberapa pekerjaan, tentunya itu juga rekayasa dilakukan. Nah itu juga mudah-mudahan bisa segera selesai dan Kota Bekasi bisa kembali lancar dan kemacetan bisa diminimais lah. Semoga ya Bang ya. Amin. Karena mungkin Indonesia terkenal dengan macetnya juga ya Bang ya. Bukan cuma Bekasi aja, jadi Indonesia jadi juga ada terkenal. Rata-rata kota yang maju itu hampir demikian. Tapi ya sekali lagi kami juga mendukung program pemerintah pusat yang tadi kita sudah disiapkan LRT. Jadi masyarakat Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta atau sebaliknya juga bisa menggunakan fasilitas transportasi umum. Nah, juga masyarakat di sekitar juga kita sudah ada bis Transpatriot, ya bis kita. Nah itu juga sudah bisa dirasakan dan digunakan langsung oleh masyarakat. Jadi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan moda transportasi umum seperti itu. Oke, Abang. Masih bicara tentang fasilitas masyarakat nih, Bang. Salah satu fasilitas masyarakat itu trotoar ya, Bang ya. Terutama untuk fasilitas pejalan kaki. Tapi trotoar sekarang juga ada yang kurang maksimal. Kadang jalannya hanya setengah atau dipakai untuk yang lain, misalnya pengendara motor. Itu menurut Abang gimana? Iya, jadi sekarang kita pemerintah Kota Bekasi juga sedang melakukan optimalisasi dengan trotoar-trotoar yang ada, dengan melakukan rehabilitasi, dengan juga mengadakan pembaruan dan membuat trotoar baru. Tentunya yang tadi Dinda sampaikan, memang ada oknum-oknum pengendara motor yang memang masuk ke jalur trotoar. Makanya dari dinas terkait juga sudah membuat
pembatas-pembatas seperti tiang-tiang pembatas agar tidak bisa masuk, atau juga bola-bola yang kalau Dinda lihat kan suka ada tuh yang bola-bola bundar juga, salah satunya untuk mencegah agar pengendara motor tidak masuk ke sana. Dan ini pun ditambah lagi dengan beberapa fasilitas yang ada seperti mainan anak-anak juga kan seperti itu. Nah kalau Dinda lihat kan di Kalimalang sekarang sudah rapi itu ya, walaupun kemarin sempat heboh dicoret-coret sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, betul. Ya. Namun ya itu masalah itu sudah teratasi lah, kita sudah pasang juga beberapa CCTV agar bisa terpantau baik masalah lalu lintasnya dan juga keamanan dari taman itu sendiri. Dan juga di beberapa tempat kita juga sudah buat tempat-tempat bermain. Jadi kemarin program kita juga dari pemerintah Kota Bekasi membuat 1000 taman bermain di Kota Bekasi. Jadi itu sudah banyak sekarang di hampir setiap RW-RW itu sudah dibuat tempat bermain untuk anak-anak di berupa taman dan taman bermainnya. Jadi mudah-mudahan ini terus berkesinambungan, terus berkelanjutan agar anak-anak kita juga bisa sehat, bukan hanya fisiknya tapi juga jiwanya. Jangan anak-anak hanya main gadget gitu kan. Iya, Ini yang kita betul, sayangkan, betul. yang kita khawatirkan. Gitu. Jadi akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan Betul, semaksimalnya betul. ya, Betul Bang sekali. ya. Betul. Oke, bicara dengan semua tadi, Abang. Pasti kan ada rencana untuk merealisasikan semua itu. Dan dari Abang, rencana dari Abang, selama 5 tahun ke depan mungkin, apa Bang? Iya, jadi sesuai dengan fungsi saya sebagai anggota DPRD, kami anggota DPRD kan punya 3 tupoksinya, yaitu pengawasan, penganggaran, dan juga pembuatan peraturan daerah. Nah, dari segi pengawasan tentunya kami melakukan pengawasan terhadap kerja dari wali kota ataupun pemerintah daerah. Jadi agar sesuai dengan harapan dan juga keinginan masyarakat, dan RPJMD nanti akan ditetapkan oleh wali kota terpilih. Jadi nanti kita akan melakukan pengawasan tersebut. Nah penganggaran, ya tentunya kami juga berharap, kami dari anggota DPRD juga akan memantau anggaran-anggaran yang memang pro terhadap masyarakat. Nah jadi kami juga akan membuat anggaran tersebut secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga masalah pembuatan peraturan daerah. Nah kebetulan saya juga sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, tentunya harapan saya kami bisa membentuk peraturan daerah yang memang berpro dan juga berpihak kepada masyarakat. Nah ini juga selain itu juga berpihak kepada para investor yang akan hadir ke Kota Bekasi, karena kita sudah ada perda tentang kemudahan investasi di Kota Bekasi. Nah itu juga mungkin bisa dimanfaatkan oleh para investor agar mereka juga mau datang ke Kota Bekasi. Dengan adanya investor kan menambah PAD, menambah tenaga kerja juga bagi masyarakat Kota Bekasi.